Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita rapikan dulu nih bangkunya. Terus kalau ada sampah di bawah bisa dipungut dan nanti di akhir pembelajaran dibuang ke tempat sampah. Oke, terima kasih. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mungkin ketua kelas bisa memimpin doanya. Mas Alfian, monggo. Siap, gerak, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Amelia Nurrahim, hadir Bu. Pak Iko Bonim, Akim, hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah hadir semua. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau tanya nih. Terakhir, masih ada yang ingat apa pembelajaran kita kemarin? Haji dan Haji dan umroh, bagus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi ibadah yang sering kita jumpai. Tapi mungkin teman-teman masih belum tahu pasti ya tentang syarat-syarat atau waktu-waktu dari ibadah tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ibadah kurban. Sebelumnya di sini ada yang pernah kurban mungkin? bapaknya salah kemarin. Oke. Ada yang tahu kurban itu apa sih? Ada yang tahu sekilas saja? Mbak Faiko? Menyembelih. Menyembelih. Ada lagi Mbak Ninis? Iya, menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban. Baik. Baik, kita bahas apa sih pengertian dari kurban itu? Kurban menurut bahasa itu berasal dari bahasa Arab yang arti bahasa Arab koruba yang berarti dekat. Nah, sedangkan menurut syariat, kurban itu berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu-waktu tertentu. Dengan waktu tertentu. Jadi, kita garis bawah di sini ya bahwa kurban itu adalah sembelihan, hewan sembelihan, bukan sekedar hewan sembelihan aja, tapi di situ ada niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat tertentu dan waktu tertentu. Sejauh ini paham dari pengertian kurban? Paham. Baik, lanjut. Apa sih Bu hukumnya kurban itu? Apa kita udah wajib untuk berkurban? Berkurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Ayo kita baca bareng-bareng. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Nah, bagus, terima kasih teman-teman dan Mbak Faiko. Jadi di situ jelas ya, dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2 itu dijelaskan ya, dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, ini adalah dasar hukum dari disyariatkannya kurban. Kemudian ada khusus lagi, jumhur ulama atau mayoritas ulama itu berpendapat bahwa hukum berkurban adalah sunnah muakkad dengan berdasar pada sabda Rasulullah SAW, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Artinya aku diperintahkan berkurban dan kurban itu sunnah bagimu. Nah, jadi jelas ya di sini dasar hukum dari pendapat mayoritas ulama yang mengatakan sunnah muakkad itu adalah dari hadis Rasulullah SAW ini. Kemudian hukum kurban menjadi wajib apabila kurban tersebut dinadarkan. Jadi misal Mbak Faiko bernadar apabila aku masuk
Universitas Indonesia misal, aku akan menyembelih hewan kurban berupa sapi misal. Sapi nanti aku ajak keluarga-keluargaku misal. Nah itu hukumnya wajib, yang awalnya sunnah muakkad itu menjadi wajib. Jadi apapun yang itu awalnya niatnya nadar, maka ibadah apapun itu hukumnya wajib. Menurut Imam Malik, apabila seorang membeli hewan dengan niat untuk berkurban, maka ia wajib menyembelihnya. Jadi kalau udah niat, aku mau nabung buat beli hewan kurban, maka harus disembelih untuk berkurban. Nggak boleh buat yang lain-lain. Kemudian gimana sih Bu, ada sejarahkah dari disyariatkannya ibadah kurban ini? Tentu ya, di dalam Al-Quran ini telah terdokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu bermimpi menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Siapa tadi nama putranya Nabi Ibrahim? Nabi Ismail. Nabi Ismail. Nah, beliau itu bermimpi kala itu menyembelih putranya Ismail itu. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Nah, mimpi ini terjadi 3 kali ya, karena mimpi yang pertama itu Nabi Ibrahim masih menyangkal, masih bertanya-tanya apa maksud dari mimpi ini. Kemudian mimpi lagi. Kemudian mimpi yang ketiga baru ia menceritakan mimpinya yang menyembelih Nabi Ismail tadi langsung kepada anaknya, yaitu Nabi Ismail. Dikisahkan termaktub dalam Al-Quran ya. Beliau berkata, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fangdur madza tara. Kala itu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, hai anakku yang tersayang, sesungguhnya aku melihat kamu dalam mimpi bahwa aku sedang menyembelihmu. Kemudian dia bertanya, fangdur madza tara, maka gimana pendapatmu? Nah di situ setelah mendengar cerita dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam gimana reaksinya? Apa menolak? Gimana coba kalau misalnya kalian diceritain mimpi sama ayah kalian mau disembelih, apa coba? Takut. Kalau bisa mungkin bisa lapor polisi. Iya. Aduh, aku mau dibunuh sama orang tuaku gitu kan. Nah ini Nabi Ismail dulu, karena ia tahu bahwa ayahnya adalah seorang nabi, seorang utusan, maka yang mana mimpinya itu adalah hal yang sakral, ada hubungannya dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau langsung meminta agar sang ayah itu melaksanakan sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Beliau berkata, hei bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk dari orang-orang yang bersabar. Beliau Nabi Ismail dengan kepatuhannya kepada orang tuanya ya, sangat luar biasa sekali. Mau berkorban, bahkan mau disembelih oleh ayahnya. Nah hari berikutnya Nabi Ismail alaihissalam dengan segala keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahandanya sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan penuh ketaatan Nabi Ibrahim ini langsung melaksanakannya dengan persetujuan Nabi Ismail. Nah, acara penyembelihan itu pun segera dilaksanakan. Nah, waktu itu diceritakan bahwa Nabi Ibrahim ini menempatkan Nabi Ismail ya seperti hewan sembelihan lah. Kemudian menaruh pisau di lehernya, dan biidznillah pisau yang digunakan Nabi Ibrahim ketika menyembelih Nabi Ismail saat itu tidak berfungsi. Tidak sama sekali tidak melukai, bahkan memberikan bekas kepada anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan tanpa disadari ada seekor domba. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini menggantikan Nabi Ismail itu dengan seekor domba. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat As-Saffat ayat 106 sampai 108. Boleh dibacakan mungkin Mas Faris dengan artinya?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Baik, terima kasih Mas Faris. Jadi di situ dalam surat As-Saffat ayat 106 sampai 108 itu termaktub ya, bahwa ini adalah perintah menyembelih itu adalah sebuah ujian yang nyata bagi Nabi Ibrahim dan juga anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Allah menebus anak itu dengan ya silahkan. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, yaitu berupa domba. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Jadi dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah perintah untuk kita melaksanakan ibadah kurban layaknya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menggantikan putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam kala itu. Kemudian kapan sih waktunya? Tadi kan sudah disinggung dari pengertian ibadah kurban bahwa ibadah kurban itu dilaksanakan dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Kapan sih waktu untuk menyembelih kurban? Ada yang tahu? Mungkin angkat tangan. Pas hari kurban. Hari kurban, betul ya. Jadi tepuk tangan dulu. Jadi waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban itu sejak selesai sholat Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Makanya nama lain Idul Adha ini bisa disebut dengan Idul Kurban atau Idul Udhiyah. Udhiyah ini nama lain dari kurban. Sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah, yaitu akhir dari hari tasyrik. Tanggal berapa aja sih hari tasyrik? Ada yang tahu? 11, 12, 13. Oke, excellent. Indonesia. Jadi waktunya dari 10 Dzulhijjah itu selesai sholat Idul Adha. Jadi sholat Idul Adha dulu baru boleh menyembelih kurban sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, "Man dabaha qabla an yusalliya falyadbah ukhra." Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum dia mengerjakan sholat Idul Adha maksudnya, maka hendaklah ia menyembelih yang lain sebagai gantinya. Jadi bukan hewan kurban namanya, bisa mungkin hewan sembelihan biasa mungkin. Kemudian di mana sih tempat kita untuk menyembelih kurban? Nah, tempat menyembelih kurban ini sebaiknya dilakukan dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Misalnya, biasanya kan kalau di masjid itu ada tanah lapang. Tanah lapang di belakang masjid itu biasanya digunakan untuk menyembelih kurban ini. Hal ini sebagai sarana untuk syiar Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Kana Rasulullah SAW yadbahu wa yadharu bil musalla." Rasulullah SAW biasa menyembelih kurban di tempat pelaksanaan sholat bil musalla. Ya. Gak harus di musola juga sih. Misalnya ya bisa mungkin tanahnya lapang gitu cukup untuk melaksanakan penyembelihan kurban, itu juga boleh. Jangan di dalam kamar, di dalam rumah, nggak gitu ya. Kemudian ada ketentuan dari hewan kurban. Jadi kita nggak boleh sembarangan berkurban. Nah, hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak. Apa aja sih hewan ternak yang boleh dijadikan kurban? Sapi. Ayam bisa apa enggak teman-teman? Enggak. Yang bisa hanya hewan ternak tertentu, yaitu di sini dibaca domba. Kemudian ada juga kambing. Kemudian unta dan sapi atau kerbau boleh.
Jadi nggak boleh sembarangan, ayam nggak boleh, kucing apalagi. Jadi hanya hewan-hewan tertentu. Dan disyaratkan hewan-hewan yang disembelih itu cukup umur dan tidak cacat. Misalnya hewannya pincang, sapinya pincang, oh itu nggak boleh ya. Sangat kurus atau sakit. Nah, ketentuan dari cukup umur tadi, yang pertama untuk ketentuan domba itu sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. Itu minimal dari hewan sembelihan domba itu 1 tahun dan atau telah tanggal giginya. Kemudian yang kedua kambing biasa itu sekurang-kurangnya berumur 1 tahun sama seperti domba. Kemudian unta. Nah, unta ini sekurang-kurangnya minimal berumur 5 tahun dan yang terakhir sapi atau kerbau ini sekurang-kurangnya atau minimal berumur 2 tahun. Jadi domba atau kambing ini minimal 1 tahun, kemudian unta minimal 5 tahun dan sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Baik, sejauh ini paham teman-teman? Paham, Bu. Oke, berapa tadi domba minimal umurnya? 1 tahun. 1 tahun. Kambing? 1 tahun. Kambing 1 tahun. 1 tahun. Unta? 5. Unta 5. Sapi? 2. 2. Oke, good job. Kemudian hewan yang sah untuk dikurbankan adalah hewan yang tidak cacat, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Nggak boleh pincang, nggak misalnya putus telinganya, putus ekornya, atau karena sakit misal, itu nggak boleh dikurbankan. Jadi hewan yang paling sehat, kayak punyanya apa? Irfan Hakim, apa sih namanya? Iya. Sapi limon. Limusin. Limon itu kayak mie. Mila-mila. Nah, ada juga ketentuan seekor kambing atau domba itu dikurbankan hanya untuk 1 orang. Sedangkan seekor unta, sapi atau kerbau itu masing-masing untuk 7 orang. Jadi nggak sembarangan. Kambing atau domba 1 orang, khusus untuk 1 orang. Kemudian unta, sapi atau kerbau karena dia besar ya ukurannya itu untuk 7 orang. Misalnya kayak biasanya di kampung-kampung, nggak di kampung juga sih, di kota-kota bahkan ada yang namanya korban kolektif. Tahu korban kolektif? Nah, itu korban kolektif yang dilaksanakan oleh misalnya iuran untuk melaksanakan penyembelihan kurban berupa sapi misal. Nah, itu kuotanya itu 7 orang. Misal satu keluarga, Mbak Anis mau berkurban. Nah, itu kalau kurbannya sapi maka kurbannya untuk 7 anggota keluarga, nggak boleh lebih. Kemudian dikemanain sih daging kurbannya tadi udah disembelih? Terus kita bagikan ke siapa aja? Nah, ibadah kurban itu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memperoleh keridhoannya. Selain itu, ibadah kurban ini juga sebagai ibadah sosial. Jadi bukan sekedar ibadah yang vertikal untuk kita dan Allah SWT, akan tapi juga horizontal sebagai ibadah sosial untuk kemaslahatan untuk umat. Contohnya itu untuk menyantuni orang-orang yang lemah. Jadi besar sekali manfaatnya. Kemudian daging kurban itu sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin dengan bentuk daging mentah. Itu dilanjutkan daging mentah. Dengan ketentuan yang pertama yaitu sepertiga untuk yang berkurban dan keluarganya. Yang kedua sepertiga untuk fakir miskin dan yang terakhir yaitu sepertiga untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Jadi pembagiannya harus sesuai ya, 1/3. Kemudian sunnah-sunnah dalam menyembelih, apa aja sih sunnah-sunnah dalam melakukan penyembelihan? Sunnah-sunnahnya yang pertama yaitu melaksanakan sunnah-sunnah yang berlaku pada penyembelihan biasa. Jadi apapun yang disunahkan dalam penyembelihan biasa, bukan penyembelihan kurban, itu juga disunahkan dalam penyembelihan kurban ini, seperti membaca basmalah, membaca sholawat, kemudian menghadapkan hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, memotong pada pangkal leher, serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan. Nah, ini intinya sama penyembelihan hewan biasa. Kemudian yang kedua yaitu membaca takbir. Gimana takbir gimana? Kemudian membaca doa
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Doanya bagi yang beli. Jadi misal ini diperhatikan ya, terutama yang cowok-cowok ini biasanya kan jadi panitia kurban terus jadi tukang potong, tukang jagal ya. Nah itu biasanya ini mohon diperhatikan ya teman-teman. Kemudian sunnah yang terakhir yaitu orang yang berkurban itu dianjurkan menyembelih sendiri hewan kurbannya. Jadi misal Mas Arbi berkurban, maka disunahkan ia menyembelih sendiri hewan kurbannya, bukan orang lain. Disunahkannya seperti itu. Apabila ia tidak bisa, misal dia nggak bisa memotong dengan baik dan dia tidak bisa memotong sesuai dengan syariat Islam, misal, maka ia mewakilkannya kepada orang yang lain. Dan ia disunahkan untuk hadir ketika penyembelihan itu berlangsung. Jadi misal Mbak Faiko kan cewek ya, cewek kan takut biasanya. Nah itu karena dia takut, maka sunnahnya itu hanya melihat saja. Jadi diwakilkan kepada orang lain. Kita sunnah untuk melihat proses penyembelihan itu. Kemudian yang terakhir ini ya teman-teman, hikmah dari kurban. Mungkin bisa dibaca oleh Mbak Nabila. Bagi orang yang berkorban mendapatkan hikmah, menambah kecintaan kepada Allah, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah, menunjukkan rasa syukur kepada Allah, mewujudkan tolong menolong, kasih mengasihi dan rasa solidaritas. Kemudian yang bagi penerima daging kurban, hikmahnya boleh dibacakan? Bagi penerima daging kurban, yang pertama itu ada menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ada bertambah semangat dalam hidupnya. Terakhir, hikmah terakhir yang bagi maslahat umum, Mas Al-Beda, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik bagi orang-orang yang mampu maupun tidak mampu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, sebagai evaluasi dari hasil pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini Ibu akan kasih game untuk menguji pemahaman dari teman-teman. Nah ini ada berapa orang? 13 orang. Kita bagi berapa kelompok enaknya teman-teman? 2. Oke, mungkin grup A sama grup B ya? A depan, B belakang. Oke. Siap main game? Siap. Baik. Ini yang depan ingat ya, tim 1 ini yang depan atau tim A. Kemudian yang ke belakang itu tim B atau tim 2. Oke, kita mulai dari tim 1. Baik, untuk tugas, Ibu kasih tugas kalian untuk individu ya. Ini bikin video menceritakan kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim yang tadi diceritakan kembali dalam bentuk video. Dan kalian bahas hikmah dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Kalian unggah bisa di YouTube, TikTok, atau Instagram.
Nanti untuk linknya di grup ya. Iya. Nama-nama dan absen. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Monggo dipimpin oleh Mas Alberda. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.